Oke, ini kita sekarang lagi bikin video buat BEM. Jadi konsepnya ini sebenarnya simpel aja, tapi kita bikinnya tuh kayak pamitan. So, thank you buat 1 tahunnya BEM Visip Unwar. Tetap jaya buat yang selanjutnya nih. Jangan kasih kendor. Gas terus. Hai, perkenalkan saya Lindi Yuliantari, merupakan Sekretaris 1 Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021. Halo, aku Gusti Ayu Tatega Pramesti sebagai Sekretaris 2 Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021. Di mana kita bertemu orang-orang baru, kita kerjasama bareng-bareng orang baru dan berproses di sana. Selama saya mengikuti organisasi ini, saya banyak mendapatkan pengalaman yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Semoga kalian bisa saling kerjasama, bisa bekerja dengan cepat, dan bisa menjaga keaktifan Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Oke, untuk aku, buat adik-adik yang melanjutkan sebagai sekretaris nantinya, semoga kalian bisa untuk cepat dalam pengasipan dan pembuatan proposal, di mana itu untuk kita itu dituntut deadline, LPJ, segala dalam proses administrasi nantinya. Semoga kalian bisa untuk mengejar itu tepat waktu. Terus kalian juga harus teliti dalam pembuatan segala pengasipan tersebut. Jangan sampai nantinya terjadi kesalahan yang fatal yang akan membuat kalian jatuh di sana. Gitu aja. Abdi Praya CS Tambah. Kami dari PSDM. Ulang. Semangat deh. Kami dari PSDM. Udah semangat tuh kan? Oh iya. Kami dari PSDM. Oke, saya Ari Wijaya, selaku Kepala Departemen PSDM bersama 2 anggota saya. Saya Jawa Agung Heptanyana Putra. Di sini saya sebagai anggota PSDM. Saya Iwayanupa Raditya Putra dari anggota PSDM. Departemen PSDM yaitu kepanjangan dari Departemen PSDM itu yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa
di mana tugas dan tujuannya yaitu untuk menampung dan mewadahi minat dan bakat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Warmadewa. Tujuan dari pengembangan sumber daya mahasiswa itu yaitu untuk mewadahi kreativitas akademik maupun non akademik mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Kita sudah melakukan banyak hal, tapi kita memfokuskan 2 hal, yaitu LKMN dan Liga Virtua. Selain itu, kita juga memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti lomba di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Wih. Siapa mau jelasin nih? Siapa mau jelasin? Aku aja lah. Oke. Kalau untuk di suka duka, kalau aku sih bilangnya itu dominan ke sukanya, karena gimana ya, sama-sama teman-teman yang sepemikiran gitu, dukanya nggak ada sih. Di Departemen PSDM ini, seperti dikatakan teman-teman saya, kita itu tidak mengenal namanya duka. Jadi di setiap kegiatan kita tuh melaksanakan dengan ikhlas dan menikmati apa yang ditugaskan oleh kedua BEM kami maupun kedua departemen kami. Pengalaman yang paling lucu tuh ya, yang kita di Alfamart. Nah, itu kejadian lucu itu. Di mana di Alfamart itu aku melihat melihat Suan Dewi punya perumahan. Apa namanya? Penginapan Suan Dewi. Suan Dewi Homestay. Tuh. Ini Mas Suan Dewi. Misi angsa sih. Itu yang pertama yang lucu, itu sampai heboh di grup karena Pak saat itu pelangnya. Dan yang kedua, di mana aku salah beli mie Itu kondisinya tuh panas gitu. Jadi dia beli mie yang pedas. Jadi di mana gimana ya, pas aku sama minum, kepanasan gitu. Jadi. pas aku minum dan tiba-tiba beres dan pakai semua. Panik nyari kamar mandi. Faktanya, Gue Wahyu itu sering jahilin cewek, khususnya di PSDM itu ada satu cewek, Ya. Wahyu gitu. Dia tuh sering banget jahilin dia. Tapi aku tuh jahilin cewek itu nggak begitu sih. Soalnya aku itu penyayang sama wanita. Nah, nanti mohon kerja sama kalian, kerja PSDM itu sangat banyak, dimana nanti kalian tugas kalian yang utama adalah memfokuskan bagaimana caranya memfasilitasi dan mampu menunjukkan minat bakat di mahasiswa fisip Universitas Warmadewa lebih unggul dari fakultas-fakultas lainnya. Itu aja sih. Mungkin dari gue lagi. Kalau menurut aku sih untuk anggota PSDM nantinya pokoknya harus semangat untuk menjalani di PSDM ini. Mungkin dari aku cukup ya, kata kuncinya itu semangat. Seperti yang katakan Bu Wahyu, kita itu lagi-lagi jangan mengeluh, mau dimanapun tugas yang diberikan, mau itu nada maupun itu berat. Jadi untuk adik-adik tolong untuk tetap menjaga nama PSDM itu jadi yang lebih baik. Terdapat membantu masyarakat pada saat gimana ya? Ulang. Pelan-pelan le. Pelan-pelan le. Coba kayak bilang lu di sini, bilang lu.
Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat thinking about that one. Baik, perkenalkan, saya Nimadia Leoni Briantari sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di BEM Visip 2021. Saya Putra Dia Jakarta sebagai anggota Departemen Pengabdian Backseat thinking about that one. Baik, jadi tujuan dari Departemen Pengabdian dan Masyarakat ini yaitu mengabdi pada masyarakat langsung, dan yang namanya juga hubungan masyarakat ya, yang pastinya kita harus memiliki jiwa-jiwa sosial dan tujuan untuk nanti membantu masyarakat di kala sedang ada bencana. You said I was your Baik, dari Pemhumas sendiri setahun berjalannya ini selama kami menjabat, yaitu kami pernah mengirim surat nih, ada surat dari fakultas ke rektorat, ke yayasan, dan selanjutnya yaitu kita mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dimana kita bertujuan untuk membangun relasi kepada masyarakat yang dimana pesertanya itu dari mahasiswa baru. Dan kami juga sempat turun aksi ke jalan karena itu salah satu kegiatan sosial yang I want is to take you baik. Harapan saya untuk adik-adik yang bakalan menduduki Departemen Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini, yang saya inginkan yaitu lebih meningkatkan jiwa sosial kalian, karena di sini tupoksi dari Departemen Pengabdian dan Hubungan Masyarakat ini lebih ke masyarakatnya. Abdi saya Jaya Astama. I wish you weren't so far from me. Oke, perkenalkan, saya Gede Gunawan. Hai, aku Ita, aku salah satu anggota dari Departemen Penkastrat. Jadi, Penkastrat itu merupakan sebuah departemen yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, di mana Departemen Penkastrat ini adalah sebuah departemen yang memang bergerak di 3 bidang atau 3 poin penting. Yang pertama itu ada di bidang pendidikan, dan yang kedua itu ada di bidang kajian, dan yang ketiga ada yang namanya strategi. Jadi itulah 3 poin penting yang ada di dalam Departemen Pendidikan, Kajian, dan Strategi atau Penkastrat. Ya, jadi dari anggota Departemen Penkastrat tahun angkatan 19 ini yang sudah menjabat di tahun 2021 kemarin sudah memiliki 3 proker, yaitu Jumari Fisip, Fisip Menulis, dan Fisip Bersalah. Jadi mungkin untuk adik-adik angkatan 20 yang akan menjabat di tahun 2022 nanti, saya harap bisa meneruskan mungkin prokernya atau menambah proker yang sudah kita jalanin kemarin. Jadi kalian bisa inovasi lagi untuk mengembangkan proker-proker banyak yang bisa diambil oleh Departemen Penkastrat ke depannya. Ingatlah, jangan pernah bosan berproses, karena semakin banyak pengalaman dan relasi yang kita dapatkan, maka semakin besar pula peluang kita menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia nantinya. Terima kasih. Abi Praya. Jaya Astama. Makin kalian dulu. Biar sama iya. di Perkenalkan, nama saya Dika Dewi sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Saya Budi Mani Kusuma Mandala dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yang disingkat Advokesma. Sabar dulu, ini mic-nya di situ. Belum. Mic-nya mana? Kurang lebihnya kita mempunyai tugas atau tupoksi kita itu sebagai wadah untuk aspirasi mahasiswa. Jadi kita di BEM mewadahi seluruh aspirasi dari mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah untuk kita sampaikan kepada pimpinan di fakultas. Kurang lebihnya seperti itu.
dari yang namanya proker ataupun dari kegiatan-kegiatan dari departemen itu emang saya sebenarnya sudah minat sekali dengan advokesma ini karena secara nggak langsung bagaimana kita dari advokesma harus berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan yang namanya orang banyak, yaitu tujuan kita menyalurkan atau menjadi wadah penyaluran informasi ke fakultas dan juga sebagaimana kita menyambung atau berhubungan baik dengan orang banyak yang tadi saya bilang adalah warga dari mahasiswa FISIP Universitas Warmadewa. Jadi untuk adik-adik nantinya yang akan menduduki Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Warmadewa, agar lebih didekatkan lagi kepada mahasiswa, baik itu hubungan ataupun interaksi kalian, dan juga dimaksimalkan lagi terkait penyaluran aspirasi maupun penyaluran informasinya. Jadi dari kita, sekian dan terima kasih. Abi Praya. Apa Abi Praya sama kan? Jaya Sapa. Abi Praya Jaya sama. Halo, perkenalkan nama aku Eva Agrayanita. Di sini aku sebagai bendahara 1 Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unwana. Hai, aku Putu Sulianingsih sebagai bendahara 2 di BEM FISIP tahun 2021. Oke, selama 1 tahun aku mengemban tugas sebagai bendahara 1, pastinya ada hal yang berkesan ya. Contohnya itu kayak waktu kerja. Kita dituntut itu kayak secepat mungkin dan seakurat mungkin. Apalagi di bendahara itu masalah keuangan ya, hal yang sensitif. Jadi di sini kayak dituntut untuk tepat, cepat dan tepat sasaran. Oke, pesan kami untuk siapapun penerus kami di bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa, kalian harus kerja cepat, tepat, dan efisien karena keuangan itu hal yang penting dalam organisasi apalagi kepanitiaan. Jadi semoga kalian bisa mengemban tugas tersebut walaupun itu berat, tapi percayalah di balik semua itu kalian dapat pelajaran, kalian dapat pengalaman, karena pengalaman itu merupakan guru yang paling berharga. Dan juga karena bendahara kan itu langsung ngurus keuangan, mungkin cepat, sigap, tapi ingat juga hati-hati karena masalah keuangan itu sangat riskan sekali di dalam kepanitiaan. Itu aja sih. Abi Praya Jaya Samba. Saya Gombe, saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2021. Aku Septianiani. Di sini aku sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Warmadewa tahun 2021. Akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Organisasi menurut saya adalah suatu perkumpulan di mana ada banyak kepala, ada banyak pemikiran yang ada di dalam sana, dan kita harus tahu bagaimana tujuan organisasi ini. Dengan banyak kepala, kita harus bisa mencapai tujuan itu secara bersama. Dan saya hadir di Badan Eksekutif Mahasiswa di dalam posisi sebagai leader atau ketua. Di sini saya harus bisa mempersatukan pemikiran-pemikiran, perspektif mereka secara pribadi demi tercapainya tujuan daripada Badan Eksekutif Mahasiswa.
susah mungkin nggak terlalu banyak ya, karena aku ngejalaninnya juga secara tulus ikhlas dan juga ngejalaninnya juga secara menikmati. Cuman kalau misalkan di FISIP Unwar itu mungkin keluh kesahnya itu lebih kegiatannya itu terlalu padat sehingga kita tuh selama satu periode itu kadang kayak kurang istirahatnya, karena setiap bulan tuh kita di FISIP bisa banget ngejalanin kegiatan yang tiada hentinya. Jadi dan teman-teman dari fakultas lain pun tuh juga kenal FISIP kalau FISIP kayaknya nggak pernah stop ini ngejalanin kegiatan kayak gitu. Jadi keluh kesahnya ya mungkin jadi kita kurang istirahat, tetapi sebenarnya nggak menjadi penyesalan untuk diri kita sendiri sih sebenarnya, karena itu semua juga udah dari rasa diri kita sendiri untuk mengabdi demi lembaga kita. Baik, hal yang berkesan yang saya rasakan di Badan Eksekutif Mahasiswa selama satu periode masa jabatan, yaitu yang pertama, saya tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pemimpin yang benar-benar harus mempersatukan berbagai macam pikiran daripada anggota-anggota saya. Bagaimana caranya kita harus bisa mempersatukan perspektif berbeda mereka, dan juga di sini saya belajar banyak tentang bagaimana caranya memanage waktu dan juga memanage anggota-anggota saya agar bisa berjalan dan berfungsi sesuai dengan keinginan kita bersama. Faktor utamanya itu terkait dengan kesibukan dari masing-masing teman-teman yang ada di BEM. Karena di BEM FISIP Unwar ini, kita di sini ini ada yang kerja, ada juga ada yang nggak kerja, terus ada juga yang rumahnya jauh gitu. Jadi kayak jarak waktu itu juga sebenarnya menjadi kendala dan juga halangan untuk kita datang ke kampus ngejalanin kegiatan. Tapi sebenarnya itu udah bisa dilewatin karena itu kita ada di BEM saat ini tuh semuanya berawal dari keikhlasan diri kita untuk menjabat di periode kita. Adapun tujuan dari saya yang belum tercapai daripada BEM FISIP tahun 2021 ini yaitu membuat program kerja yang berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, fakultas lain maupun universitas lainnya. Jadi itu saja yang belum terwujud. Jadi saya harap kalian bisa mewujudkan itu nanti untuk generasi BEM selanjutnya. Dan satu pesan untuk kalian di BEM selanjutnya yaitu kalian harus benar-benar tekun dan tegas dalam menjalani BEM kalian nanti, karena organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ini bukan organisasi main-main. Kalian harus serius dan kalian harus bisa menjaga nama baik daripada BEM FISIP Warmadewa. Kalian harus bisa berinovasi agar lebih baik dari BEM-BEM sebelumnya, dan juga kalian harus bisa menyelesaikan cita-cita yang belum tercapai. Nikmati semua tantangan yang ada yang akan kalian hadapi ke depannya, dan kalian bisa menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik dan sesuai dengan keinginan organisasi. BEM FISIP Habib Raya Jaya Selamat. Kita dari Kominfo. Ini ya ada aja. Jadi kita perkenalan nama dan departemen apa, Asal budaya. perkenalan ke orang kan bicara. Jadi kami dari Kominfo, perkenalkan nama saya Rio. Saya selaku ketua departemen Kominfo di sini. Nama saya Dharma. Saya Weli. Aku Argit, anggota Departemen Kominfo. Oke, jadi dia bisa jelasin dulu Kominfo itu apa sih tugasnya? Yang pertama,
Kominfo itu sebenarnya tugasnya nggak ada ya. Nggak. Nggak ada. Jadi kita di sini itu sebagai pengangkat media dari BEM, dan kita juga sebagai perpanjangan tangan dari BEM ke media luar atau ke eksternal istilahnya, dan internal juga. Lanjut. Ya, jadi Kominfo sendiri bergerak di dunia digital yang seperti yang dibilang sama kepala departemen kita, yang dimana perpanjangan tangan atau penyalur informasi melalui sosial media yang sedang marak-maraknya dipakai oleh anak muda sekarang, khususnya di dunia perkuliahan. Udah apa yang bisa maksudnya bunyi-bunyi terus sampai. Jadi perjalanan kita selama setahun belakangan ini, yaitu yang pertama kita mengurus segala informasi yang diberikan dari beberapa departemen yang kita upload ke media sosial, khususnya di Instagram. Selain itu juga kita membuat program kerja juga yang namanya pembuatan video profil fakultas. Halo, selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Kami adalah putra-putri Universitas Warmadewa dan kami akan mengantarkan kalian untuk menjelajahi the blues of Warmadewa. By the way, kalian pada tahu nggak sih apa itu FISIP? Kalau belum, yuk kita kepoin dan nantinya akan ditemani oleh kakak-kakak yang nggak kalah seksi. Oh iya, ini ada satu proker kita yang Yang pro kontra, dan itu banyak jadi omongan dari kita, dari dosen, dari alumni, mahasiswa juga, yaitu hasil kerja sama Penkas. Penkasar kan? Iya. Dari kerja sama Penkas. Yaitu 1, 2, 3 September Hitam. Wicked and weakness, you gotta see this. Yeah. Nah, jadi September Hitam itu menceritakan tentang pemberontakan, dan secara khusus nih lebih tepatnya yaitu HAM di Indonesia yang belum terungkap, seperti boleh tersebut. Nah, itu kan makanan. Kan udah ada di mana-mana. Ya, kan kita sekarang itu makanan yang udah harus wajib tahu itu. nggak usah ditutup-tutupi lagi lah. Ya, Tukul, Munir, apa nih? G30S itu yang terjadi di bulan September lah, makanya kita sebut September. Bertepatan juga kenapa dipakai di September Hitam, ya itu alasannya karena banyak tragedi-tragedi yang ya nggak tidak bisa dilupakan. Ya tidak bisa kita lupakan, yang sangat kelam, tragis, dan kasus itu belum selesai kawan-kawan. Maka dari itu kita angkat biar apa sih, biar teman-teman tahu gitu loh di September tuh ada apa aja. Menolak lupa lah, tapi tanpa kita kontroversi sebenarnya tujuan kita baik di sini. Karena setelah proker itu ada perpanjangan tangan, yaitu FISIP Bersuara. Ya, seperti yang tadi udah dikasih tahu kan sama departemen sebelumnya. Jadi ya kita sebagai mahasiswa bukan untuk kontroversial ya sebenarnya, tapi kita untuk lebih memberi pengetahuan. Benar. Ya semua mahasiswa tahu, ya nggak sampai melupakan salah satu sejarah kita. Sekali. Kita sama bilang dulu, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Tujuan dari video ini ya sebagai kenang-kenangan. Kedua, kita terlebih lagi ngasih semangat dong buat adik-adik kan. Biar pang cilungin video lincah. Gak gitu. Gak. Maksudnya, ayo kita semangat berinovasi. Kominfo kalau otaknya kurang kreatif tuh kayak kurang ya. Gak usah masuk Kominfo, keluar ya. Keluar ya tuh. Suka duka di departemen Kominfo. Menurut saya lebih menurut aku juga berisi. Ya cinjok cara. Nah. Menurut aku ya lebih kesukanya sih, karena di Kominfo tuh solidaritasnya lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain ya.
menurut saya. Siap. Nah, Kenapa tuh? Kenapa? Ceritain. Kalau bisa solid itu lah kenapa gitu. Nah, alasan Mulu ya kamera itu kan. Itu udah record Pak. Oh, udah. kenapa saya bilang solidaritas? Nah, di Kominfo tuh anggota teman-teman saya saling backup, saling bantu, saling mengedukasi juga. Selain itu, kita juga kerjanya bukan di kampus saja, lebih ke di luar kampus sambil chill, refreshing karena kebanyakan revisi. Revisi. Otak kita berubah. Kita harus punya. Buat desain tuh butuh mood bro, aja. Butuh mood juga. Nah, kalau nggak matanya minus otak. Kita enggak soalnya. Kita tuh dikasih deadline Hamin seminggu misal. Kita ngerjain Hamin 2, Hamin 1 itu belum selesai teman-teman. Kayak video BK kemarin ini. Video BK kemarin itu hanya dikerjain Hamin 3 jam. Hamin 3 jam, enggak deh. Hamin 2 hari baru aku kerjain, Hamin 3 jam baru render. Jadi walaupun aku dikasih kayak deadline lama gitu, tapi aku bakalan selesai karena Kominfo tuh ada tanggung jawabnya lah sih. Ya, yes. Dan kalau dukanya tuh kewahnya tuh ya Kominfo tuh ada teman-teman yang mudian, yang jelek kayak ini. Orang-orangnya banyak yang kenyat juga. Nah, Kalau nggak kenyat kan Kominfo. Kayak ini nih. Nah, mudian dia. Sukanya juga kadang nih teman-temanku nih yang nih kadang kalau dihubungin tuh jarang banget pernah balas. Semua departemen tuh ngubungin ke aku gitu loh. Tapi nggak apa sih, kan tanggung jawab kan udah masuk BEM terus Kominfo, masa iya nggak ada tanggung jawabnya? Itu aja sih. Hal yang paling mengesankan dari Kominfo yang bisa kita tunjukkan adalah kita tidak pernah siap dalam mengambil tanggung jawab. Dalam arti siap di sini adalah pasti H-1 lah yang paling mepet ya. H-1 itu yang paling mepet untuk proses pengerjaan atau proses penyelesaian. Jangan dari kejar-kejar Kominfo itu sebenarnya. Tapi pasti prakerja selesai. Cuman ya itu jelek kayak kita. Jelek tuh adik-adik. Jadi kalian harus jangan dicontoh. Kalau bisa jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Penting kalian percaya sama diri kalian. Benar. Mantap yang itu. Siapapun ntar yang menjabat sebagai ketua koordinator, yang kalian harus tahu yang pertama adalah pahami kelebihan dan kekurangan dari anggota. Nah misalnya kayak Timor nih, biasanya pakai Timor juga, walaupun aku Timor juga. Jadi kalau Timor nih dia nggak bisa ngedit atau nggak dia nggak bisa desain, tapi dia bisa nuangin pikirannya dia gitu. Jadinya dia nuangin pikirannya dia, aku mah teman-temannya yang nge-create gitu. Jadi kayak sekarang ini kan pikirannya dia di sini. Jadi kita nge-create, jadi kayak saling ngisi lah istilahnya. Asik. Saling ngisi. Ting. Kalian itu nggak bisa kerja sendiri, kalian itu juga butuh anggota. Nah, seperti contoh ketua departemen saya bisa dibilang jago dalam desain, tapi dia juga butuh bantuan dari anggota-anggota lainnya. Pada dasarnya kalian harus saling menghargai dulu. Kalian kenal teman kalian siapa, rekan kerja kalian siapa, saling menghargai. Balik lagi ke pesan yang tadi aku udah bilang, saling percaya. Terus kalian nggak usah terlalu bikin diri seakan-akan kalian yang udah number one, paling expert lah. Jangan gitu, harus berenang dikit. Ya, kamu mau se-expert apapun, tapi kalau misalnya kamu nggak punya attitude, itu nihil jadinya. Jadi kalian angkatan selanjutnya yang akan mengemban tugas di BEM, terutama di Kominfo nanti. Di
Kominfo. Semangatnya nih. Semangat. Itu semangatnya. Dengar tekanan dari kanan kiri. Semangatnya. Harus belajar budek, tapi harus tanggung jawab juga. Bongol tapi kerjain ya. Kalian bongol tapi kalian nggak kerjain, itu campur namanya. Itu kan boleh bongol. Apalagi aku ntar di SC. Ini untuk Departemen Kominfo selanjutnya. Kalian tidak bisa menyenangkan banyak orang, kalian tidak bisa mengikuti emosi dan ego dari banyak orang, tapi kalian bisa jadi diri sendiri, berkarya, dan tetap solid buat kalian semua. Ini untuk Kominfo. Dagu pokoknya praga. Sabar belum Cuk? Kita isi nggak ini ya? Tapi praja sama. Nggak usah ya, udah banyak kan ya? Kita nggak usah. Kominfo berbeda dari yang lain. Iya. Kan penutup. Iya. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, suddenly, why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Pak, listrik yang mana dibenerin Pak? Awan, Pak, listrik ini Pak. Listrik yang itu dibenerin Pak? Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar bilang. Jadi sombong-sombong merada di anak tukin sebenarnya dati doleh. Permisi, boleh minta username IG-nya nggak? Kurasa ku telah jatuh cinta pada pandangan. Mencangkul ku bertani. Kita benar deh. Hah, salam dari Bang Lee. Cari yang bagusan lagi. Yang bagusan. Pagi